Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Adapun yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini yaitu menemukan tanda hasil pembagian dua bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi kita menemukan tanda hasil pembagian dua bilangan bulat, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang penulisan lawan bilangan bulat. Negatif 2 dibaca negatif atau lawan 2, ditulis negatif 2 kembali. Bentuk ini dibaca lawan dari negatif 2. Lawan dari negatif adalah positif, berarti positif 2. Yang ketiga, lawan dari positif 5. Lawan dari positif tiada lain adalah negatif. Berarti penulisan negatif dari positif 5 ditulis negatif 5. Berikutnya kita akan menemukan tanda hasil pembagian dua bilangan bulat. Silakan kalian menulis pembagian kelompok yang ini pada kertas kalian, yaitu dari 6 dibagi 2, 4 dibagi 2, sampai terakhir negatif 6 bagi 2. Kemudian kalian melangkah pada halaman berikutnya, lalu kalian membuat wadah seperti ini. Sekarang wadah ini kita menempatkan bilangan yang akan dibagi, yaitu dalam hal ini 6. 6 ini positif, kita gambarkan ada 6 koin positif seperti ini. Setelah itu kita bagi 2. Kita tempatkan 6 koin positif ini di dua tempat atau dua wadah. Andaikan kita membagi 3, maka kita menempatkan 6 koin positif ini di 3 wadah. Andaikan dibagi 4, maka kita tempatkan dia di 4 wadah. Begitu seterusnya. Sekarang mari kita menempatkan 6 koin positif ini di dua wadah ini, dengan catatan setiap wadah berisi sama. Setiap wadah berisi 3 koin positif, kita tulis positif 3. Dengan demikian positif 3 inilah hasil dari 6 dibagi 2. Karena positif, maka tanda positifnya boleh tidak perlu kita tulis. Berikutnya 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, silahkan kalian temukan sendiri hasilnya juga dengan menggunakan pemodelan koin yang seperti kita contohkan di 6 bagi 2 di atas ini. Berikutnya kita akan sama-sama menentukan hasil pembagian 0 dengan 2. 0 dibagi 2. Ini ada wadah tidak punya isi, berarti 0. Kita mau tempatkan yang tidak punya isi ini di dua tempat. Maka tentulah karena asalnya tidak ada, maka kalau dibagi di dua tempat, maka setiap tempat juga tidak akan berisi apa-apa. Karena tidak akan berisi apa-apa, maka kita katakan isi setiap wadah adalah 0. Maka 0 inilah hasil dari 0 dibagi 2. Selanjutnya kita akan menunjukkan hasil pembagian negatif 4 dengan negatif 2. Kalau negatif 2 dibagi 2 dan negatif 6 dibagi 6, silakan kalian selesaikan dengan memperhatikan contoh negatif 4 dibagi 2 berikut ini. Ada 4 koin negatif, berarti negatif 4 dibagi 2. Kita tempatkan di dua tempat. Masing-masing tempat berisi sama, maka akan seperti ini, yaitu masing-masing wadah berisi 2 koin negatif. Kita tulis negatif 2. Dengan demikian inilah hasil dari negatif 4 dibagi 2, yaitu negatif 2. Berikutnya tulis lagi di buku kalian kelompok yang akan kita bagi berikutnya ini, yaitu dari 6 dibagi negatif 2 sampai negatif 6 dibagi negatif 2. Setelah kalian tulis, sekarang mari kita menunjukkan bagaimana cara membagi 6 dengan negatif 2 dengan juga pemodelan koin. 6 ini koin positif, berarti kita buat 6 koin positif. Kita bagi min 2. Min 2 di sini kita agak berbeda sedikit, yaitu karena dibagi dengan negatif 2, maka kita menyiapkan 2 juga wadah, tetapi wadah yang kita siapkan kita sepakati namanya wadah negatif atau wadah lawan. Kalau misalkan
kita membagi dengan negatif 3, maka kita menyiapkan 3 wadah negatif. Begitu seterusnya. Sekarang mari kita menempatkan 6 koin positif ini di 2 wadah negatif ini. Akan seperti ini, yaitu masing-masing wadah berisi 3 koin positif, kita tulis positif 3. Tetapi karena positif 3 ini terletak di dalam wadah negatif, maka hasil dari positif 3 ini menjadi lawan. Kita tulis negatif dari positif 3 atau lawan dari positif 3. Lawan dari positif 3 tiada lain adalah negatif 3. Berarti 6 dibagi negatif 2, jawabannya adalah negatif 3. Selanjutnya kita akan menunjukkan hasil dari negatif 2 dibagi negatif 2. Negatif 2 ada 2 koin negatif. Bagi negatif 2. Artinya kita tempatkan di 2 wadah negatif atau wadah lawan. Mari kita menempatkan 2 koin negatif ini pada 2 wadah negatif ini dengan sama banyak isinya. Kita dapat setiap wadah berisi 1 koin negatif. Berarti kita tulis negatif 1. Tetapi sekali lagi, karena negatif 1 ini berada pada wadah negatif atau wadah lawan, maka negatif 1 harus menjadi lawan. Berarti kita baca lawan dari negatif 1. Lawan dari negatif, ingat pengantar kita di atas tadi, tiada lain adalah positif. Berarti negatif 2 bagi negatif 2, jawabannya adalah positif 1. Positifnya tidak perlu kita tulis. Untuk 4 dibagi negatif 2, 2 dibagi negatif 2, 0 dibagi negatif 2, dan negatif 4 dibagi negatif 2, serta negatif 6 dibagi negatif 2, silahkan kalian tunjukkan hasilnya dan cara mendapatkan hasilnya pada kertas kalian halaman berikutnya. Ini yang kalian lengkapi. 4 dibagi 2, yaitu ada 4 koin positif mau ditempatkan di 2 wadah. Selanjutnya 2 dibagi 2, ada 2 koin positif mau ditempatkan di 2 wadah. Kalian buat di halaman berikutnya, melanjutkan yang kita contohkan di atas. Berikutnya negatif 2 dibagi 2, ada 2 koin negatif akan ditempatkan di 2 wadah. Begitu pula dengan negatif 4 dibagi 2, ada 4 koin negatif akan ditempatkan di 2 wadah. Dengan melengkapi gambar ini, kemudian tentukan hasilnya. Sekarang kita yang keempat, yaitu 4 dibagi negatif 2. Ada 4 koin positif mau ditempatkan di 2 wadah lawan karena kita akan membagi dengan negatif. Silakan kalian menulis kembali pemodelan ini dan melengkapinya serta menentukan hasilnya. Begitu pula dengan positif 2 dibagi negatif 2. Silakan kalian sekali lagi menulis pemodelan ini dan melengkapi serta menulis jawabannya. Ini kalian lengkapi seperti contoh yang di atas, kemudian tentukanlah hasilnya. Ini yang terakhir, negatif 6, ada 6 koin negatif mau ditempatkan di 2 wadah negatif. Setelah kalian melengkapi semua pemodelan koin dengan wadah di atas ini, silakan mengisi kembali pada halaman pertama di buku kalian hasil dari 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, negatif 2 dibagi 2, negatif 6 dibagi 2, sampai yang belum kita isi terakhir di negatif 6 dibagi negatif 2. Setelah kalian lengkapi, selanjutnya kalian kelompokkan seperti ini. 6, 4, 2 ini bilangan positif, kalian tulis bilangan positif. Berikutnya ini pembaginya 2, 2, 2, positif semua, berarti ini dibagi dengan bilangan positif. Setelah kalian mengisi tadi, maka kalian sudah bisa melihat hasil dari pembagian ini, apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Silahkan kalian tulis sama dengan bilangan apa. Selanjutnya kelompok yang di bawah ini
yaitu ini negatif 2, negatif 4, negatif 6, berarti ini termasuk kategori bilangan negatif. Lihat pembaginya, ini pembaginya 2, 2, 2, 2 itu adalah bilangan positif, berarti bilangan negatif bagi bilangan positif. Setelah kalian melengkapi jawaban pembagian yang ini, maka kalian juga sudah bisa menentukan kategori hasil untuk kelompok yang ini. Apakah dia bilangan negatif ataukah bilangan positif? Silakan diisi. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua ini 6, 4, 2, juga bilangan positif. Kita tulis bilangan positif bagi. Yang ini pembaginya. Negatif 2, negatif 2, negatif 2. Tentu adalah bilangan negatif. Kalau kalian sudah isi ketiga jawaban yang ini, maka kalian sudah bisa juga mengkategorikan jawabannya ini kategori bilangan apa. Silakan diisi. Berikutnya ini negatif 2, negatif 4, negatif 6 adalah bilangan negatif. Bagi ini negatif 2, negatif 2, negatif 2, berarti masuk kategori bilangan negatif. Kalau kalian sudah melengkapi juga ini, maka hasil dari kelompok terakhir ini tentu kalian sudah bisa menentukan apakah dia bilangan negatif atau bilangan positif. Silakan kalian lengkapi kembali ini pada halaman pertama kalian. Selanjutnya kalian kelompokkan sama tanda. Setelah kalian membuat seperti ini, kita akan meringkas dari kesimpulan yang kita dapat, yaitu kalau kalian perhatikan ini bilangan positif dibagi bilangan positif, positif dengan positif sama tanda, sama tanda. Ini bilangan negatif dibagi bilangan negatif, negatif, negatif sama tanda. Jadi kelompok ini masuk kategori kelompok bilangan yang dibagi dengan pembaginya sama tanda. Nanti kalian kalau sudah mengisi ini kategori bilangan apa hasilnya, maka di sini kalian isi lagi berdasarkan hasil yang di atas ini. Nah, berikutnya yang ini, kita jelaskan dulu makna beda tanda. Ini bilangan positif, bilangan negatif. Ini bilangan negatif bagi bilangan positif. Ini beda tanda, negatif, positif, positif, negatif. Ini kategori beda tanda. Berarti ini kelompok bilangan yang dibagi dengan pembaginya beda tanda. Kalian lihat hasilnya. Hasilnya nanti bilangan apa. Setelah itu kalian buatlah kesimpulan terakhir, yaitu 1, 2 bilangan sama tanda, ini sama tanda, nanti hasilnya bilangan apa. Ini berdasarkan yang di sini. Kesimpulan kedua, 2 bilangan beda tanda dibagi, ini beda tanda, kategori beda tanda, hasilnya bilangan apa. Dari sini kalian turunkan ke bawah sini untuk membuat 2 kesimpulan terakhir. Sekarang latihan, yaitu tunjukkanlah dan tentukan hasil dari 8 dibagi 4. Ini dia ada 8 koin positif. Dibagi 4 kita menempatkan 4 wadah. Berikutnya 8 dibagi negatif 4, ada 8 koin positif ditempatkan di 4 wadah, tapi wadah yang kita siapkan adalah wadah negatif atau wadah lawan karena pembaginya negatif. Nomor 3, negatif 8 dibagi 4, ini ada 8 koin negatif. Tempatkanlah 8 koin negatif ini di 4 wadah. Terakhir untuk pemodelan, negatif 8 ada 8 koin negatif dibagi negatif 4. Mau kita tempatkan di 4 wadah lawan seperti ini. Silakan kalian lengkapi kemudian tentukan hasilnya. Ini nomor 5. Setelah kalian membuat kesimpulan, nanti kesimpulan kalian bisa kita pakai. Negatif 15 dibagi 5. Ini bilangan yang dibagi dengan pembaginya beda tanda. Kalau beda tanda hasilnya bilangan negatif, berarti jawabannya ini adalah negatif. 15 dibagi 5 adalah 3, berarti jawabannya negatif 3. Berikutnya negatif dibagi negatif, pasti jawabannya positif. Pembagian sama tanda, hasilnya positif. 46 dibagi 6, 7, berarti jawabannya 7. Positif 7 boleh kita hapus. Berikutnya untuk C, D, E, dan F serta G, silakan kalian jawab secara mandiri. Kita ke F. Ini kita kelompokkan 27 dibagi 9. Kita dapat
3. Ini pembaginya yang ini. 3 bagi 3, 1. Selanjutnya kalian selesaikan G, 27 diulang kembali, 27. Kalian isi di sini yaitu hasil dari 9 bagi 3. Kemudian berapakah jawaban terakhirnya? Terakhir kalian jawab bagian H. Apakah sama atau tidak? Dari jawaban A kalian sudah bisa membuat kesimpulan ini berarti pembagian tidak apa. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.